Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Ketemu lagi dengan Alka Teknologi di sini. Kalau kemarin kita sudah bermain dengan sensor DHT 11 untuk membaca suhu dan kelembaban. Sekarang kita mau lanjut lagi untuk mengirimkan data suhu dan kelembabannya nanti ya via komunikasi MQTT. Ada yang udah tahu? Nah, itu nanti sangat bermanfaat ketika kita untuk mengirim data ya ke unit lain. Mungkin ke server, ke komputer, mungkin ke HP mungkin, atau ke perangkat lainnya, atau ke ESP32 lain yang lain, atau ke unit-unit yang lain ya, selama dia di dalam sebuah jaringan. Nah, nanti jaringan universal atau jaringan global kita kan sebenarnya adalah internet ya. Jadi ini udah Internet of Things, bisa menghubungkan antara perangkat misalnya di luar jaringan rumah gitu ya dengan via bantuan internet. Tapi kita kerjakan aja dulu di lokalan ya, di jaringan kita di rumah, di kantor gitu ya. Unit pembaca sensor suhu dan kelembaban berupa SP32 mengirimkan data ke kita mau bikinin di server kita di komputer aja dulu ya. Nanti pakai Node-RED. Terus kita tampilin di sebuah dashboard yang bisa kita lihat di web nanti, di web browser. Oke, langsung aja kita kasih gambaran buat teman-teman dengan apa yang mau kita kerjakan. Minum. Oke, jadi nanti kurang lebih begini ya teman-teman ya. Lihat dulu part sebelumnya bagi yang belum lihat part untuk baca data sensor, pastikan sukses dulu baca data sensornya. Nah, ini judulnya Internet of Things, tapi kita internet apa enggak ya? Oke, boleh aja. Ah, ini adalah unit SP32 kita nih, teman-teman ya. Atau SP8266 terserah ya. Nanti dia inputnya adalah berupa sensor DHT yang sudah kita lihat, sudah kita uji sebelumnya. Nanti arahnya ke cloud dulu karena syarat dari MQTT ya harus lewat sebuah broker. Nah, ini disimak lagi nih untuk materi MQTT-nya nih ya. Nah, brokernya nanti kita pakai cloud aja, broker online. Terus dia akan mengirimkan datanya ke komputer ya. Di sini usernya boleh lewat HP, boleh lewat komputer, terserah bebas. Oke, kita akan langsung aja praktek eh, me, apa nih namanya? Me, 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 memulai buka Arduino IDE-nya. Untuk MQTT sendiri, oh sebentar, untuk coding yang kemarin kan kita sudah bikin ya teman-teman ya. Nah ini yang kemarin bukan, benar. Oh iya, ini yang kemarin nih yang pin 13 ya. Ini kita udah sukses dulu teman-teman membaca sensor DHT 11. Pastikan teman-teman sudah teruji dulu, bisa muncul di serial monitor. Dikasih panas dia nambah nilainya ya kan. Nah, selanjutnya nanti akan kita gabungkan dengan proses pengiriman datanya. Kita pakai MQTT ya. Untuk MQTT sendiri aku pakai library, ada beberapa library di sini. Ada library yang umum ada di apa namanya, yang sering digunakan lah ya oleh teman-teman yang bermain MQTT. Library-nya ada dua, yaitu ini nih. Mana 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 mana. Ini ada MQTT, ada PubSub Client. Ini yang sering banget teman-teman pakai. Nah, yang agak lawas mungkin pakainya PubSub, yang kebaruan udah pakai MQTT. Oke, aku pakai yang agak lawas aja deh dikit ya. Biar maksudnya biar teman-teman mungkin lebih banyak di sini ya. Nah, kita pakai ini. Atau nanti yang butuh untuk penggunaan di library MQTT, komen aja nanti kita bikinin tutorialnya kelanjutannya. Oke, kita lanjut aja pakai PubSub ya. MQTT pilih yang SP8266 aja. Tapi kan aku pakai SP32. Oh, oke, tenang. Di sini hanya yang membedakan SP32 dan 8266 hanya di sini. Yang pakai 8266 ya segini sudah benar ya, teman-teman ya. Yang pakai SP32 ininya dibuang. Jadi langsung wifi.h. Oke, kemudian di sini adalah SSID ya. Nah, ini wifi-nya teman-teman ya. Apa tuh wifi-nya teman-teman di sana ya? Nah, silahkan diisi. Terus passwordnya di sini juga password wifi-nya.
1234. Nah, ini WiFi, SSID, nama WiFi dan password WiFi di sini. Kemudian di sini ada MQTT server. Nah, ini ada broker gratis nih, teman-teman ya, broker gratis online. Broker gratis online ini sebenarnya bagi teman-teman yang mau belajar bikin broker offline juga bisa ya, pakai MQX atau Mosquito gitu ya. Yang kebaruan kayaknya MQX ya, teman-teman bisa bikin broker sendiri sebenarnya. Kita pakai yang gampang aja biar nggak panjang-panjang cerita kita guys. Kita pakai yang broker online, jadi sudah disediakan gratis ya. Nanti kita amankan di unique topiknya aja ya. Untuk bikin topik MQTT-nya kita bikin unik biar aman, nggak kesenggol sama orang lain ya yang pakai juga MQTT di sini. Karena ini dipakai oleh seluruh dunia ya teman-teman ya, broker MQTT dashboard. Masih banyak yang lain juga untuk broker online-nya. Oh, oke. Jadi kita mau lanjut aja. Bagian inti dari pengiriman data ada di void loop ya, teman-teman. Arahkan ke void loop. Oke, di sini adalah proses pengirimannya, teman-teman ya. Nah, jadi ini ngirim ngirim kata hello world, ada pagernya, kemudian ada persen LD ini desimal ya nilainya value ini berupa bilangan bulat biasa, increment setiap 2 detik sekali. Nah, pengiriman data ini kita rubah menjadi bukan data increment tapi datanya sensor si DHT11. Oke, kita mulai berarti butuh menggabungkan nih sensor si DHT, kita gabungin pelan-pelan ya. Kita copy, masukin ke sini nih. Include, kumpulin sama include. Nah, pinnya udah benar. Terus definisi tipenya, copy juga. Terus apa lagi? Ini dari DHT pin dan DHT type-nya. Oke, yang warnanya oranye-oranye kita kumpulin aja sama oranye-oranye sini ya. Nah, kemudian untuk serial Begin 9600. Oh, ini hanya sekedar info ya. Nah, yang penting di sini. DHT Begin, ini ada sedikit protokol yang harus kita kasih ya di void setup. Maka taruh juga di void setup. Mana nih void setup? Nah, ini dia. Ini ya, kita paste DHT Begin. Lanjut proses pembacaan ini, setiap 2 detik sekali dia membaca apa? Humidity, ya kelembaban, terus apa nih? Temperatur, terus apa nih? Temperatur dalam bentuk Fahrenheit. Oke, aku butuhnya hanya ini aja kelihatannya teman-teman. Humidity, temperatur dalam Celcius, dan temperatur dalam Fahrenheit. Di sini ada apa? HIF, HIC, aku nggak butuh heat index ya, aku copy yang kubutuhkan aja. Aku mau nampilkan ini nih, variabel H sama T aja sebenarnya. Oke, dia di dalam void loop ya, maka aku taruh juga di dalam void loop. Nah, kita taruhnya gini, teman-teman. Kita taruhnya di milis ini ya, jadi setiap 2 detik sekali. Jadi nggak terus-terusan kirim gitu ya, biar MQTT-nya juga di sana nggak penuh dengan informasi. Nah, nanti disesuaikan aja masalah kebutuhan waktunya. Kalau kita butuhnya update 2 detik sekali, ya ini udah benar nih. Ya, setiap 2000 milisecond sekali dia update waktu. Kalau di sini tadi dia increment data value, sekarang kita ganti dengan proses pembacaan data, humidity, temperatur, sama Fahrenheit. Fahrenheit nggak kebutuhkan juga sebenarnya sih. Nah, aku buang aja deh Fahrenheitnya ya. Kemudian, jadi karena Fahrenheit kebuang, ini juga isnan untuk Fahrenheitnya kebuang ya teman-teman. Oke, cukup yang dicek ketika humidity dan temperaturnya isnan ya, is not number. Jadi kalau bukan angka tuh kemungkinan besar ya itu valid kita dalam pembacaan sensornya. Mungkin sensornya rusak, mungkin wiring kabelnya belum pas ya. Out sensor dengan pin yang kita pakai mungkin belum pas. Kemudian kita mau kirim apa dulu? Misalnya humidity dulu. Oke, satu-satu deh. Di sini ada SN printf ya. Di sini penataannya teman-teman ya, penataan message-nya. Ini kita buang.
Karena data kita angkanya koma-koma, ini kita ganti F ya, float, dan value kita ganti dengan variabel H. Oke, maka nanti H atau pesan dari RH ini akan dikirim ya menjadi message, kemudian dikirim, dipublish nih sama SP32, dipublish. Nama topiknya apa? Nah, ini dia. Kita akan bikin topik misalnya data RH ESP32 Alka Teknologi. Alkatek gitu aja deh. Nah, selanjutnya kita butuh ini dong. Nah, pengeprinan pengeprinan. Apa nih namanya teman-teman? Ngeprint data-data yang udah kita baca ya. Ini kita copy juga nih biar ada di infonya di serial monitor ya. Enggak juga nggak apa-apa karena di sini udah di print ternyata. Oke, message-nya. Oke, langsung aja deh. Ini tadi datanya cuman masih satu ya teman-teman ya. Contoh aja dulu misalnya untuk humidity. Nanti tinggal di copy, dilanjutkan kalau mau dikirim lagi untuk si siapa. Sekalian deh kita lakukan. Nih kita besarkan ya. Udah selesai rasanya proses copy-copynya, copasnya. Ini kita copy lagi kalau teman-teman mau mengirim. Kasih keterangan biar teman-teman nggak bingung. Ini kirim data RH. Yang ini kirim data temperatur. Yang dikirim kalau tadi variabelnya H ini T ya temperatur. Terus topiknya kita bedakan. Ini data RH, sekarang ini data temp. Kita kasih jeda di antara mereka ya, biar nggak terlalu ngebut. 1 detik aja. Oke, cukup kayaknya gitu. Terus kita upload teman-teman, atau kita save dulu ya. Kirim data RH dan suhu ESP32MQTT. Kita upload, jangan lupa cek dulu boardnya sama comnya. Kalau udah tepat silahkan di upload. Nah ini jadi proses yang part ini teman-teman. Pastikan dulu di part satunya sudah sukses dalam pembacaan sensor suhunya. Biar nggak bingung tuh nanti. Kok nggak keluar datanya ya? Ya itu bisa jadi karena part sebelumnya teman-teman belum sukses. Jadi jangan dulu dilanjutin ke pengiriman data MQTT. Sambil menunggu kita akan aktifkan apa nih? Mengaktifkan server kita ya. Kita pakai Node-RED teman-teman ya. Kita pakai tools Node-RED. Teman-teman yang belum tahu cara yang install nanti bisa lihat di deskripsi mungkin kita kasih ya untuk installnya. Kalau udah install langsung aja manggilnya Node strip red di comment prompt-nya teman-teman. Oke, servernya juga lagi dibuka, ini juga lagi ngupload ya. Kita tunggu dengan sabar sampai selesai. Ya, jadi memang ini sesuai dengan amal dan ibadah kita masing-masing. Makin lama berarti amal ibadahnya makin banyak, tenang aja.
Oke, selesai. Bisa kita lihat di serial monitor ya. Tapi jangan lupa buat rate kita 11522. Nah, ini dia nih. Oh, belakang komanya banyak ya. Biarin. Oke, jadi 79 untuk RH, ininya 28 untuk suhu. Nah, ini ada in topic ini. Jadi di library-nya juga ada proses subscribe teman-teman ya. Jadi baca 0 dan 1 dari orang yang ngirim nih sebenarnya nih in topic ini. Nah, fokus di pengiriman data kita aja. Jadi publish kita itu cuman RH dan temperatur ya. Ini kita udah ngirim. Nah, sekarang ini mau kita baca ya pakai Node-RED ya. Tadi Node-RED-nya udah aktif ya. Udah. Jadi kita mulai buka Node-RED-nya di web browser kita. Kalau sudah ini terbuka, tinggal buka localhost. Kalau di komputer yang menjalankan servernya localhost ya. Kalau pakai komputer di yang terpisah, tadi kan di sini komputernya yang menjalankan server Node-RED-nya nih teman-teman ya. Maka kita manggilnya localhost. Kalau servernya jalan di komputer lain, ini yang dipanggil IP-nya ya teman-teman ya. Ini ada portnya 1880, ini default portnya si Node-RED. Oke, selanjutnya kita baca ya. Baca itu subscribe itu nih MQTT-in teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. MQTT-in. Kemudian nampilinnya di mana? Nah, kita bikin aja dulu di debug. Nah, pastikan dulu di debugnya muncul ya. Debug nih kayak serial monitor nih kalau di Arduino IDE. Nah, nanti kita lihat di sini teman-teman. Ada jendelanya. Kalau masuk datanya. Sekarang kita setting dulu MQTT-in-nya. Ini, nah kita harus bikin dulu brokernya. Broker kita apa nih? Nah, ini kita kasih nama nih, broker. Kita pakai broker online. Free. Di manakah itu online free dari yang tadi ya, yang di sini nih. Nah, ini teman-teman ya. Kita copy aja, kita bawa ke Node-RED. Paste. Oke. Ini bebas ya teman-teman. Nah, udah gitu aja teman-teman, langsung aja dia di-add. Topiknya apa? Nah, topik ini adalah eh, topik yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, yang tadi namanya adalah, nah ini dia ya. Ini topik dari data yang dikirim, teman-teman ya. Maka antara yang dengerin juga topiknya harus sama nih. Yang ngirim topiknya sama, yang dengerin juga topiknya sama dong. Ini. Nah, nanti dia bisa dibaca data. Cost ini untuk security, teman-teman yang butuh apa namanya? Kayak sekuritas tinggi ya, validitas tinggi ya, datanya nyampe enggak gitu ya. Nah, boleh pakai yang cost paling tinggi. Yang nggak butuh validasi datanya nyampe atau enggak gitu ya, kayak broadcast doang gitu ya, pakai aja cost nol gitu. Oke, terus kita deploy kalau udah connecting dulu nih node MQTT-in-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini 28 ya. Karena memang ini data temp. Kalau kita mau pakai yang mau baca yang ke RH, maka nah, kita harus bikinin satu lagi nih, teman-teman. Kita edit lagi. Nah, ini topiknya pakai yang satunya, RH. Nah, ini di copy, paste. Terus kita debug juga ya. Nggak usah, langsung aja di situ gini. Nah, sama aja kan teman-teman. Deploy dulu, ini kita kosongin layarnya, terminalnya.
Nah, ada 79 sekarang ya. Ada 28, ada 79. Oke, mantap ya, udah keterima. Lanjut. Sekarang bagian intinya adalah kita mau menampilkan di sebuah dashboard. Nah, untuk menampilkan di sebuah dashboard, teman-teman bisa ke Manage Palette, install dulu. Install dulu Node untuk bikin dashboardnya. Jadi ada bawaan untuk bikin dashboard di Node-RED. Kita install dulu. Namanya ya dashboard. Dashboard. Oh, ini nih, aku udah install ya. Node-RED dashboard. Silahkan diinstal teman-teman yang belum install. Aku udah install, jadi udah ada di sini. Dengan kita menginstal ini Node-RED dashboard, tungguin selesai ya. Sampai selesai silahkan di close. Nanti muncul tambahan grup di bawahnya. Nah ini dia Node dashboard. Ini namanya Node. Nah, kita butuh node untuk menampilkan. Nah, yang warnanya ini apa nih? Agak biru gelap ya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang disediakan sudah ya. Nah, berupa teks kah? Kalau berupa teks, teman-teman bisa lihat dan bandingkan. Nah, nanti misalnya ini untuk data teks RH sama ini untuk data teks temperatur ya. Coba kita edit dulu node-nya masing-masing. Nah, kita harus bikin grup dulu. Jadi nanti dashboardnya kita bikin per grup-grup gitu misalnya. Nah, misalnya ini kita bikin aja karena dia baca suhu dan kelembaban, nama grupnya mungkin stasiun stasiun cuaca. Nah, misal aja ya. Di tabnya namanya smart home. Ya, boleh. Ini boleh diganti, boleh. Oke, stasiun cuaca nama grupnya. Kemudian kita add. Kemudian teks labelnya ini kita kasih nama ya. Nih, kelembaban. Udah gitu aja, nggak ada yang butuh diedit dulu ya. Terus satunya juga sama, kita edit. Satunya grupnya di grup yang sama ya, jadi ngumpul di stasiun cuaca. Nama labelnya ini temperatur suhu. Oke, udah gitu aja. Nah, masing-masing ini apa nih tadi? Temperatur. Berarti ini punyanya ini. Nah, RH ini punyanya ini. Oke, kita deploy. Maka kita bisa lihat dashboard kita di sini di apa nih arah panah kecil di sini di dashboard. Nah, nanti ini ada semacam arah panahnya, teman-teman. Nah, ini. Nah, kita akan bisa lihat dashboard yang sudah. Nah, kok komanya banyak ya. Nah, gampang itu masalah data yang dikirim karena dasar apa namanya asalnya dari ESP sudah banyak nolnya ya. Nah, nanti bisa diatur untuk mengatur jumlah angka di belakang koma di ESP-nya. Kita lanjut dulu aja di Node-RED-nya. Nah, misalnya teman-teman juga pengen bentuk yang lain, nggak pengen Gog ada chart nih ya, atau Gog aja dulu. Nah, Gog-nya dua juga deh. Jadi ada bentuk ini Gog untuk suhu. Nah, ini kita rubah dulu. Biarin di grup yang sama. Kemudian ini namanya suhu. Unit dari suhu apa sih? Derajat Celcius. Oke, C aja deh. Bikin angka nolnya nggak hafal. Celciusnya 0 sampai 100 aja cukup kali ya. Sebenarnya nggak nyampe gitulah DHT ya. Paling cuma 50 kalau DHT. 50 derajat Celcius. Ini apa sih? Suhu ya. Oke, suhu. Lanjut, nanti ditarik aja dari data yang dikirim suhu, langsung tempelin ke Gog ya. Yang ini sekarang untuk kelembaban. Atau RH gitu aja ya singkatnya. Relative humidity. Unitnya ini adalah persen kalau ini ya. 0 sampai 100% juga.
Kemudian oke, terus kita tempelkan ke sini, kita deploy dan bisa kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini dia data kita ya. Ada yang berupa teks, ada yang berupa go. Nah, ini silahkan mau yang mana. Nah, ini juga bisa ditata ya. Penataannya agak bisa ditata. Bisa diceknya di sini nih, di dashboard. Di bagian sini ada layout. Nah, ini bisa teman-teman tata. Pengennya gimana natanya? Kanan kiri misalnya gitu ya. Nah, ini width-nya harus dilebarin dulu nih. Jadi si teksnya mungkin kuncinya dibuka-buka dulu biar bisa diatur-atur ukurannya dan posisinya. Ini untuk kelembaban, ini teks untuk suhu. Misalnya kanan kiri gini. Untuk suhu, gauge-nya di sini. Sini dikit. Untuk RH, kita kecilin juga. Nah, ini jadi kanan kiri ya, kelembaban di kiri, RH di sana. Oke, kita coba tampilannya jadi gimana setelah penataan. Nah, oh kurang gede ya, silahkan dibesarkan ya. Nah, kurang lebih begitu, seperti itu tekniknya, enak banget pakai Node-RED. Silahkan dicoba teman-teman ya. Ini mungkin ku coba untuk memanaskan suhu di sensornya ya. Ini sensornya agak lambat memang teman-teman ya. Kelihatan mulai perlahan-lahan naik. Ini udah nggak aku korek lagi nih. Kalau aku korek terus kebakar nih ya guys. Nah, cukup teman-teman melihat bahwa ada kenaikan suhu di sana. Oke, begitu kurang lebih. Semoga bisa dipraktekkan. Ketemu lagi di part-part selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan bermain, guys.